Baik, para mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan masih dalam pembahasan fungsi APBN. Nah, mari kita lihat. Nah, di dalam chart atau diagram ini saya ambilkan dari situs Kementerian Keuangan, ya. Di sini kita melihat ada fungsi, ya, ada 3 fungsi yang utama dari APBN. Ya, kita melihat di sini ini sebagai strategi pencapaiannya. Yang pertama di sini pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini fungsi alokasi. Ya, fungsi alokasi, ya. Tadi kita lihat alokasi ini berkaitan dengan input atau sumber daya secara umum, ya, endowments. Ya, di sini berkaitan dengan fungsi alokasi ini yang menjadi strateginya adalah pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, iklim investasi yang kondusif. Ya, pembangunan infrastruktur ini misalnya pembangunan jalan, jembatan, kemudian fasilitas umum, fasilitas publik, kemudian jalan tol, ya. Kemudian juga yang sekarang sedang marak yaitu TI atau telekomunikasi informasi atau informasi telekomunikasi atau teknologi informasi, ya. Nah, ini di era kekinian ini sangat diperlukan, ya, IT, ya. Ini misalnya berkaitan dengan ketersediaan internet, ya, keterjangkauan sinyal internet ke daerah-daerah pelosok mungkin, ya, di Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan fungsi alokasi, ya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk mendukung, ya, untuk mendukung aktivitas perekonomian harus benar-benar diprovisi, ya, disediakan dengan baik oleh pemerintah. Jadi berkaitan dengan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah iklim investasi yang kondusif. Ini juga masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ya. Ini iklim investasi lebih luas lagi, ya. Investasi bisa mencakup semua hal, ya, bisa katakanlah di dunia usaha, baik itu dari usaha yang mikro, kecil, kemudian menengah, dan yang besar, skala besar. Nah, ini investasi jika kondusif, ya, ini pemerintah harus memberikan stimulus, ya, rangsangan, ya, atau melalui aturan, melalui fasilitas mungkin, ya, supaya investor-investor itu mau menginvestasikan di Indonesia atau di tempat-tempat tertentu, ya. Misalnya saja di Batam, misalnya. Batam di sana sebagai salah satu pertumbuhan yang sangat tinggi, ya, selain di Jakarta, karena berbatasan dengan Singapura, Malaysia, ya, dan sebagainya, dan termasuk transit, ya, tempat-tempat transit yang dilalui oleh kapal-kapal dari negara-negara yang ada di yang melewati kapal-kapal dari negara-negara yang melewati Selat Malaka, ya, Selat Malaka. Nah, di sana, ya, misalnya pada saat beberapa tahun dilakukan kebijakan tax holiday misalnya, yaitu untuk industri-industri yang baru, ya, atau investor-investor yang akan masuk ke Indonesia diberikan tax holiday atau kemudahan-kemudahan atau zero tax, ya, pajak yang 0% untuk beberapa waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, supaya mereka memberikan para investor atau para yang bergelut di dunia industri di daerah Batam itu, mereka nyaman untuk melakukan aktivitas produksinya di sana, ya, sehingga benar-benar iklim investasi di sana dibangun sedemikian rupa, baik melalui yang sarana formal tadi lewat aturan,
ya, misalnya tax holiday, kemudian ada insentif insentif bagi investor ya, dan juga apa namanya yang tidak formal, misalnya ya bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dari sisi sosial, politik, ya keamanan, juga benar-benar ini beberapa faktor di luar ekonomi yang sangat-sangat berpengaruh terhadap iklim investasi, politik, ya, sosial, keamanan, ya. Ini benar-benar harus dijaga, di-maintain oleh pemerintah supaya iklim investasi bisa terkondisi dengan baik. Nah, itu ya teman-teman mahasiswa berkaitan dengan fungsi alokasi ya untuk strategi pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan, misalnya dengan tadi pembangunan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif. Ya, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi stabilisasi ya atau stabilitas ekonomi. Ya, itu strategi pencapaiannya bagaimana ya, ini di sini kita dari pemerintah ya, Kementerian Keuangan menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama law and order, kemudian kejelasan rule of the game, kemudian konsistensi kebijakan. Nah, jadi di sini lebih berkaitan dengan hukum dan aturan ya teman-teman. Jadi dalam rangka menstabilisasi kondisi perekonomian, ini harus ada rule of the game, harus ada aturan-aturan yang jelas. Ya, harus ada aturan-aturan yang jelas yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya pihak pertama kedua saja, tetapi juga pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Itu juga harus jelas rule of the game-nya, aturan-aturannya. Ya, contohnya misalnya bagaimana AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, ya misalnya suatu perusahaan besar, perusahaan kimia misalnya, atau tekstil, di mana di situ ada limbah air begitu ya, air limbah katakanlah begitu, yang harus benar-benar disterilisasi ketika air limbah tersebut akan masuk ke sungai atau ke laut, benar-benar sudah steril. Nah, ini AMDAL harus benar-benar bekerja dengan baik. Nah, yang kasus yang kita lihat berkaitan dengan ini yaitu lumpur lapindo ya, kejadian lumpur lapindo itu ya karena mungkin ada hal-hal yang tersepakati, ada hal-hal yang masih menjadi kebingungan ya, ada yang tidak terselesaikan, di mana mungkin masyarakat secara umum yang ada di daerah situ merasa dirugikan gitu ya, baik dari sisi finansial maupun dari segi kesehatan ya. Kesehatan misalnya mereka banyak yang sakit kulit dan sebagainya ya, karena rumahnya tergenang lumpur itu ya. Kemudian kalau finansial ya rumahnya harus pindah dan sebagainya, kehilangan pekerjaan. Nah, ini kalau tidak menggunakan fungsi APBN sebagai fungsi stabilisasi, di mana pemerintah di situ harus menjadi penengah, fasilitator antara pihak Lapindo dengan masyarakat. Ini misalnya dengan stimulus belanja APBN-nya yang sekian persen ya digunakan untuk menstabilkan kondisi di sana. Nah, ini harus jelas rule of the game-nya. Walaupun ya kita ketahui bersama bahwa tidak semuanya clear ya, yang kita lihat di sana masih menyisakan beberapa masalah ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian konsistensi kebijakan. Nah, pemerintah juga berkaitan dengan tadi katakanlah contoh ya, pemerintah juga harus konsisten dalam menjalankan kebijakan, tidak boleh berubah-berubah. Ya, kebijakan yang sudah direncanakan, diputuskan dan harus dijalankan. Ya, seperti prinsip pemerintah sebagai eksekutif ya menjalankan itu juga harus konsisten ya, konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Ya, karena di sini akan diawasi oleh banyak pihak ya, termasuk masyarakat secara umum ya, DPR juga mengawasi ya. Dan juga kalau berkaitan dengan anggaran, sekarang ketat sekali bagaimana
seperti BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga KPK juga beberapa kali ikut di dalam pengawasan ini ya, yang sekarang sudah sangat ketat untuk bagaimana pemerintah harus konsisten dalam menjalankan kebijakan seperti itu. Nah, ini stabilisasi ekonomi, APBN katakanlah dalam belanjanya juga harus konsisten ya, tidak boleh menyimpang dari yang sudah direncanakan untuk pembiayaan apa ya, untuk pendanaan apa, tidak boleh ada korupsi dan sebagainya ya, supaya kondisinya tetap stabil ya, tidak menimbulkan instabilitas. Ya, demikian juga dari si penerimaan teks ya, pajak misalnya, pajak juga harus konsisten. Pemerintah harus menetapkan katakanlah beban pajak atau persen pajak untuk misalnya barang-barang yang tertentu ya, seperti miras ya dan sebagainya, itu juga harus konsisten ya. Tidak boleh kemudian karena pemerintah membutuhkan dananya kemudian diberikan keleluasaan, diberikan kelonggaran di dalam pembayaran pajak bagi industri-industri atau pelaku bisnis tertentu. Nah, ini beberapa kali terjadi ya di Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang sangat buruk ya bagi perpajakan di Indonesia. Masih ingat ya Gayus itu ya, oknum lah ya, itu kita sebut sebagai oknum dalam Kementerian Keuangan yang memperjualbelikan katakanlah tools pajak ini untuk kepentingannya sendiri ya. Ini harus dijaga ya, karena ini stabilisasi perekonomian, fungsi stabilisasi dari APBN ini sangat penting ya. Itu teman-teman untuk yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah fungsi distribusi. Nah, kalau distribusi ini berkaitan dengan barang dan jasa atau output ya. Bagaimana pemerataannya baik di kelas-kelas masyarakat maupun sektoral ya, wilayah spasial juga ya. Nah, ini strateginya apa? Yaitu pertama, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antar daerah. Jadi dalam APBN ada dana perimbangan, di situ ada DAU, DAK, dan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana khusus ya, dan dana khusus lagi ya. Dan juga ada dana desa. Nah, ini keuangan pusat yang ditransfer ke daerah begitu ya. Jadi istilahnya itu transfer belanja atau transfer ke daerah dan dana desa itu ya. Kalau dalam struktur APBN-nya itu transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ya ini harus ada distribusi yang merata ya, yang adil ya. Baik antara pusat daerah dan juga antar daerah juga. Jadi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak terjadi ketimpangan yang mencolok begitu ya. Ya, yang kedua adalah affirmative policy and program pengentasan kemiskinan. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana sebenarnya masyarakat secara umum dapat menikmati pembangunan ya, menikmati output tadi barang dan jasa atau semua kebutuhan masyarakat itu semua harus terjamin ya. Mestinya pemerintah harus benar-benar mengusahakan bagaimana keterjaminan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini ya seperti kemiskinan dapat dikurangi ya, kemudian ketimpangan juga dapat dikurangi dan sebagainya ya. Nah, itu semua ya ketiga fungsi utama tadi, di samping ada 3 fungsi yang lain. Nah, ini ada prasyaratnya, yaitu fiscal sustainability, kemudian sustainable development ya. Jadi keberlangsungan atau keberlanjutan
kebijakan itu tidak mandek satu periode, tetapi juga berangkai begitu ya, ada sekuennya. Yang semua itu kalau terjadi sekuensial, berurutan, tidak terputus-putus ya, antara kebijakan satu dan yang lain, akan terangkai, terpadu begitu. Ini akan dapat menciptakan welfare atau social welfare, kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat. Seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman, ini masih dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini saya ambilkan juga yang dari Kementerian Keuangan. Ya, di sini kita lihat bahwa konsep kebijakan fiskal ya yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN ini untuk menciptakan pertumbuhan, ya, kesejahteraan, dan pemerataan. Jadi ada ada dua tujuan utama sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi, ya, misalnya dengan meningkatkan investasi, daya beli masyarakat supaya pertumbuhan ekonominya naik, ya. Namun juga jangan lupa bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup, tetapi harus juga dengan pemerataan. Ya, harus juga bagaimana strategi untuk memeratakan kue pembangunan ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, katakanlah begitu. Ya, sehingga sasaran kesejahteraan masyarakat ini dapat tercapai. Nah, ini teman-teman ya bisa melihat di sini ya. Alokasi diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian ya. Nah, sekali lagi alokasi berkaitan dengan sumber daya, ya, penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Kemudian distribusi ini berkaitan lebih pada output ya, ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat ya, diarahkan ke pemerataan berdasarkan keadilan. Jadi kue pembangunan lah katakanlah begitu ya. Jadi hasil pembangunan ya, misalnya barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ini benar-benar dapat dinikmati oleh semua lapisan ya. Kemudian stabilisasi, nah ini diarahkan sebagai alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian ya. Jadi stabilisasi ini lebih pada bagaimana tools ya, tadi sudah dijelaskan. Stabilisasi ini pemerintah lebih pada aturan-aturan formal ya, law and order gitu ya, bagaimana konsistensi kebijakan dan sebagainya. Ini harus ada rule of the game-nya yang jelas ya. Jadi ini stabilisasi ini lebih pada menguatkan aturan-aturan yang ada dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya ya, sehingga akan terjadi stabilitas perekonomian. Nah, ini instrumennya. Dalam instrumen APBN kita lihat teman-teman, ada pendapatan, belanja, pembiayaan ya. Pendapatan dan belanja dulu nih ya. Pendapatan itu berarti yang masuk ya, uang kas masuk, uang kas negara yang masuk. Melalui apa? Di sini melalui pajak dan non pajak. Utamanya itu pajak. Ini bea cukai juga kita masukkan ke istilahnya pajak ya. Kemudian non pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, artinya ya, penerimaan negara bukan pajak ya. Ini misalnya pengendalian lingkungan dan sumber daya alam, kinerja BUMN ya, laba dan sebagainya. Kalau pajak ini kan sudah jelas ya, pajak, ada pajak langsung, pajak tidak langsung ya. Ya, kemudian bea cukai. Bea cukai ini ya juga sebenarnya masuk ke dalam masuk dalam pajak ya. Di sini berkaitan dengan barang-barang yang tertentu ya, yang harus dikendalikan ya, perdagangannya harus dikendalikan. Kemudian hibah itu pemberian dari negara lain atau dari lembaga internasional maupun dari negara lain ya kepada Indonesia secara cuma-cuma ya. Jadi pendapatan negara itu intinya ada 3 ya teman-teman, pajak, bukan pajak, dan hibah. Pajak itu tax, PNBP, non tax, dan hibah. Hibah itu
Jadi pemberian secara cuma-cuma baik dari lembaga internasional maupun dari negara, gitu ya. Kemudian di sini belanja, ya belanja, instrumen belanja ini ada 2 atau 3 ini ya. Pertama belanja pemerintah pusat. KL itu adalah kementerian atau lembaga, ya. Untuk belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja untuk yang dilakukan di kementerian atau lembaga, ya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan teknologi, ya, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, ya, dan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang lain, dan juga yang non lembaga atau non kementerian. Ini masuk ke anggaran belanja pemerintah pusat. Dan juga selain itu ada transfer ke daerah yang saya sudah jelaskan. Nah, di situ ada DAU, DAK, ya, dan ada dana khusus lagi, ya. Dana alokasi khusus, dana alokasi umum, ya. Dan ada dana khusus lagi, ya. Kemudian ada satu lagi dana desa. Jadi belanja itu ada 3, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa, ya. Kemudian sebenarnya hanya itu saja pendapatan dan belanja. Namun dalam praktek pengelolaannya tentu ada surplus, ada defisit, ya. Ketika belanjanya itu lebih besar daripada pendapatan, maka akan defisit, ya. Defisit, ketika terjadi defisit maka harus dilakukan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu adalah bahasa mudahnya ya utang, ya, utang. Namun utang jangan didefinisikan secara negatif. Pembiayaan ini atau untuk menutup defisit tadi, ya, itu dengan pembiayaan berupa utang dan investasi. Misalnya kita mengeluarkan pembiayaan untuk pembangunan jalan tol, ya, investasi. Namun kan walaupun memberikan defisit tapi suatu saat akan kembali, gitu ya. Uangnya akan kembali. Pembiayaan ini untuk mendanai sesuatu menyebabkan defisit, uangnya membengkak, belanjanya, namun suatu saat akan kembali. Itu investasi, ciri investasi, ya. Kalau utang, ya utang tadi, utang misalnya utang untuk program, ya. Program apa, misalnya pemerintah diberikan utang untuk mendanai sesuatu, dan nanti suatu saat pemerintah harus mengembalikan, ya. Utang ini bisa utang atau pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Nah, diantaranya di sini adalah SBN, ya, surat berharga negara dalam bentuk SBN, ya, semacam obligasi lah teman-teman, ya, surat utang atau obligasi. Nah, di sini teman-teman, ya, dari instrumen tadi, ya, kita melihat ada pertumbuhan ekonomi, kemudian dari pertumbuhan itu akan dapat menciptakan peluang-peluang kesempatan kerja dengan orang bekerja, maka berpenghasilan, dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga kemiskinan dapat kalaupun tidak dapat dientaskan, ya dapat dikurangi, reduce, ya, dapat dikurangi. Kemudian dengan pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, maka kesenjangan atau ketimpangan itu juga akan dapat dikurangi. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, demikian teman-teman berkaitan dengan fungsi APBN, ya, lebih lengkap dari melengkapi penjelasan yang sudah tadi.